Mbak, mari kita mulai daripada ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, kita akan masuk ke pertemuan ketujuh sebelumnya. Ini materi-materi yang sudah kita pelajari, ya, dari teori perencanaan, model-model perencanaan, tahapan perencanaan, data dan substansi dalam perencanaan, silakan nanti materi-materi ini bisa kalian akses di Spada, ya, silakan nanti di sana bisa kalian akses. Kemudian jika mau ada diskusi bisa via chat, WA, ataupun bisa melalui akun Spada kalian, ya. Silakan nanti bisa join ke kelas, kemudian lihat sudah saya buat tempat untuk berdiskusi. Silakan bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi apabila ada pertanyaan terkait materi-materi yang sudah saya berikan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai contoh dan model yang itu saja. Hanya akan ada dua yang akan saya sampaikan pada hari ini, ya, sebagai penjelasan. Kemarin kita baru mengetahui secara umum apa namanya, modelnya apa, teori apa, nama-namanya. Hari ini kita akan coba detailkan untuk dua model teori yang bisa kita terapkan dalam model keputusan. Yang pertama adalah model AHP atau Analytical Hierarchy Process. Analytical Hierarchy Process ini dikembangkan oleh Thomas Ansati pada tahun 70-an, yang dimana metode ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam menyusun prioritas dari berbagai alternatif berdasarkan sejumlah kriteria. Jadi di dalam Analytical Hierarchy Process ini kita sudah buat dulu hierarki, kita buat dulu kriterianya. Contoh, misalkan kita ingin menentukan lokasi terbaik untuk pembangunan mall, maka kita sudah bisa bertentukan misalnya satu tanah yang berada di pinggir tanah itu adalah lokasi tanah. Ketika tanah berada di jalan level misalnya provinsi, maka dia punya nilai lebih tinggi daripada jalan yang level jalan kabupaten atau jalan lokal misalkan. Atau misalnya kita bicara luasan, ketika luasannya lebih dari 1000, maka dia lebih tinggi nilainya daripada yang di bawah 1000 misalkan. Ya. Jadi kriteria-kriteria itulah yang sudah kita tentukan dari awal, yang disesuaikan dengan tujuan kita. Kita ingin apa? Kalau kita ingin merencanakan misalnya pengembangan kawasan pertanian terpadu, ya, jadi di situ dimulai dari penanaman hingga proses pengolahan jadi bahan jadi. Jadi tidak hanya misalkan sayur mayur tidak berhenti di sayur mayur mentah, tetapi juga kita sudah masukkan ke pengolahan, misalkan menjadi asinan, menjadi keripik, atau menjadi bubuk cabai, bubuk tomat, dan seterusnya. Nah, kita sudah sampai kepada, kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka kita buat kriteria. Misalnya kriterianya berkaitan dengan lokasi, kriterianya berkaitan dengan kebijakan, kriterianya berkaitan dengan sumber daya manusia yang bisa masuk. Nah, sehingga atau misalnya kita juga berkaitan dengan beberapa modal yang dibutuhkan. Jadi kita buat kriteria-kriteria, sehingga nantinya dari kriteria-kriteria itulah yang menjadi dasar kita menentukan mana yang akan menjadi prioritas kita atau menjadi pilihan kita untuk merencanakan atau membangun suatu wilayah. Oke. Nah, nanti setiap hierarki tadi, setiap kriteria tadi kita akan bobotkan. Nah, pembobotan ini kita tentukan berdasarkan bisa berdasarkan teori, ya, berdasarkan teori yang sudah ada atau penelitian yang sudah ada. Kemudian kita bobotkan. Misalnya kalau kita bicara pertanian, maka kita bisa bobot terkait kesuburan tanah itu lebih tinggi dibandingkan aksesibilitas, dibandingkan kemiringan lereng misalnya, atau dibandingkan dengan jumlah petaninya. Nah, kita bisa buat itu. Atau misalnya terkait dengan longsor, secara teori bobot dari lereng lebih tinggi daripada ke dalam tanah, atau curug hujan dan seterusnya. Jadi kita bisa buat hierarki. Itu yang pertama kita lakukan. Setelah tentukan kriteria, kita tentukan hierarki dari setiap kriteria itu. Nah, proses penyusunan AAP itu dimulai dengan penentuan tujuan. Kita tentukan tujuan dulu. Kita mau apa? Apakah kita mau bukan lokasi terbaik untuk pembangunan jalan tol, pembangunan pabrik,
ataukah kita mau menentukan mana rencana yang paling bagus untuk pengembangan wilayah atau pengembangan pariwisata wilayah. Jadi apakah berbasis pariwisata, berbasis pertanian atau yang lainnya, kita bisa tentukan dulu tujuannya apa. Apabila kita tujuannya adalah untuk pembangunan berkelanjutan atau untuk pelestarian lingkungan, maka itu menjadi tujuan awal kita untuk tujuan dari proses analisa AHP yang kita buat. Kemudian kedua adalah kita tentukan kriteria tadi, sudah saya bilang. Kita tentukan, kita sesuaikan. Dari mana sumbernya? Bisa dari teori, bisa dari penelitian-penelitian terdahulu, atau kita bisa masukan dari stakeholder terkait untuk membantu kita dalam menentukan mana yang akan kita pilih dalam perencanaan atau memilih solusi rencana yang akan kita terapkan. Nah, oke, ini yang ketiga, jika kriteria tadi perlu kita detailkan lagi. Misalnya kita bicara ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita bagi lagi. Kita lihat per kapitanya, pertumbuhan secara daerah, pertumbuhan secara desa. Misalnya kita membuat kriteria jadi pertumbuhan ekonomi. Nah, misalnya kita mau memilih rencana mana yang untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten. Nah, salah satu ukurannya kriteria adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi, kemudian kita bisa saja kita detailkan lagi pertumbuhan ekonomi kabupaten, pertumbuhan ekonomi tiap desa, pertumbuhan ekonomi tiap penduduk per kapita. Itu boleh saja. Jikalau itu diperlukan untuk mendapatkan kedetailan dari rencana yang sudah kita pilih atau kedetailan untuk pengambilan keputusan. Oke. Nah, yang keempat adalah alternatif, bukan berbagai alternatif keputusan. Jadi ya, tadi ini sebenarnya kalau di dalam AHP secara teori kita alternatif itu di bagian akhir. Namun kalau kita bicara perencanaan ya, maka alternatif itu sudah ada di awal. Kemudian dari alternatif itulah kita nilai mana yang akan kita jadikan sebagai rujukan. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam AHP, pengambilan keputusan dilakukan perbandingan. Jadi perbandingan. Jadi kita bandingkan antara satu elemen dengan elemen yang lain, kriteria yang satu dengan kriteria yang lain. Nah, ini kita menggunakan skala SATI 1 sampai 9, di mana semakin beda nilainya dari 1 sampai 9, maka semakin penting itu dibandingkan. Contoh, kita paling gampang kita ngambil terkait longsor, RKLSCP, terkait kemiringan lereng, terkait kedalaman tanah, terkait tutupan, terkait curah hujan, terkait konservasi. Dari 5 itu kita bisa buat misalnya lereng dibandingkan dengan kedalaman tanah, itu dia lebih penting. 1 ke 5. Jadi dia nilai 5. Artinya apa? Dia lebih penting. Walaupun tidak sangat penting, dia lebih penting. Tapi misalkan kita coba lihat antara kedalaman tanah dengan tutupan lahan, maka tutupan lahan itu jauh lebih penting daripada kedalaman lahan. Jadi tutupan lahan daripada kedalaman tanah. Maka nilainya, misalkan tadi 1, kemudian itu 5, maka ngasih kedalaman tanah tadi sudah 1:5 dari lereng ke yang ke curah hujan, kita bisa taikkan ke angka 7. Karena kalau dibandingkan antara lereng dengan dalam tanah, dia jauh lebih penting. Nah, itu contoh. Jadi angka 1, 3, 5, 7, 9 ini berdasarkan ketika kepentingan secara relatif dari faktor-faktor yang sudah kita pilih, dari kriteria yang sudah pilih. Mana yang lebih penting? Dari 5 faktor yang sudah kita pilih, mana yang menjadi hal yang lebih penting? Mana yang tidak lebih penting? Kemudian nanti kita akan bandingkan keseluruhannya sehingga kita dapatkan mana yang memiliki nilai secara relatif itu lebih penting daripada yang lainnya. Nah, dengan begitu nantinya wilayah-wilayah yang memiliki nilai kepentingan tinggi akan menjadi prioritas kita. Nah, di akhir karena ini metode kuantitatif, maka kita akan menghitung bobot. Jadi bobot-bobot tadi kalau misalnya ada 5, maka kita bisa perbandingannya misalkan 100%, total 100%. Berarti misal bobot untuk lereng itu 0,4, berarti 40% dari keseluruhan. Sisanya 60% dibagi untuk kedalaman tanah, untuk tutupan vegetasi, untuk
curah hujan ataupun untuk konservasi yang dilakukan. Nah, kemudian kita kalikan sehingga dapatkan nilai akhir. Nah, nilai akhir inilah yang kemudian secara AHP menjadi pilihan terbaik bagi kita untuk mendapatkan pilihan mana yang akan kita jadikan sebagai rencana atau pilihan kita untuk merencanakan atau melakukan perencanaan yang akan kita lakukan di suatu wilayah. Nah, sistematisnya ada prosedur tadi, kita tentukan dari alternatifnya, kemudian kita tentukan kriterianya, kita tentukan bobotnya dari setiap kriteria, kemudian kita nilai kepentingan dari setiap kriteria, baru kita hitung dari setiap rencana yang sudah kita buat seperti apa angka-angka yang masuk ke dalam penilaian itu, kemudian total nilai tertinggi artinya ia memiliki menunjukkan bahwa dia tingkat kepentingannya jauh lebih penting daripada kriteria atau perencanaan alternatif rencana yang pertama. Berikutnya kita akan membahas DLP method. Nah, ini yang satunya kuantitatif, yang kita bicara sekarang kualitatif. Apa itu DLP method? DLP method adalah sebuah keputusan, adalah beberapa teknik pengambilan keputusan berbasis konsensus, berbasis keputusan. Jadi ketika kita pakai DLP method, maka walaupun kemarin saya sudah jelaskan ini mudah dan tanda kutip karena hanya meminta jawaban dari ahli, namun kita tidak bisa hanya menggunakan satu ahli. Karena prinsip dari DLP method adalah konsensus, kesepakatan. Nah, sehingga ketika proses penyusunan itu tadi, ketika kita menanyai misalnya 2, 3, atau 4 ahli, kemudian kita rangkum, kita simpulkan keputusannya, yang paling banyak muncul, kalimat yang paling banyak muncul, solusi yang paling banyak muncul dari setiap para ahli itu apa, maka setelah kita simpulkan, kita akan kembalikan lagi ke para ahli. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesepakatan bahwa mereka menyetujui apa yang sudah disepakati. Nah, kan, jadi tujuan utama adalah pandangan kolektif yang akurat dan andal. Oke, sehingga dengan pendapat dari para ahli ini kita bisa mengurangi kekurangan atau dominasi dalam diskusi kelompok. Jadi ketika sifatnya anonim, kita memberikan peluang kepada ahli-ahli tersebut, ya para ahli ini tidak saling kenal, tidak saling tahu, ya itu prinsip dari DLP. Walaupun perkembangannya banyak yang menggunakan para ahli ini saling kenal, saling mengetahui satu sama lain. Namun mereka punya pandangan masing-masing. Nah, kita perencanalah yang kemudian yang akan nantinya mengkolektifkan atau mengumpulkan jawaban-jawaban itu, kemudian merangkum jawaban itu, dan kita buat kesimpulan sementara yang kemudian kita ajukan kembali kepada para ahli tersebut untuk mendapatkan keputusan bersama. Nah, ini apa sih karakteristiknya? Yang pertama, partisipasi para ahli. Ya, ini tadi yang kita sudah bahas di minggu lalu, bahwa bagaimana kita para ahli itu menjadi responden utama kita. Nah, penentukan ahli maka tidak bisa asal-asalan, sehingga topik apapun yang kita pilih, jenis responden apa, kebutuhan respon apa yang kita butuhkan, maka kita harus cari responden yang sesuai, oke, yang berdasarkan keahlian yang mereka tekuni. Kemudian, nah ini perlu kita anonimasikan. Kenapa anonim? Kenapa? Karena agar kita bisa kita bisa mencegah ambigu, mencegah inferioritas dari setiap para ahli. Karena bisa saja ada ahli-ahli ketika sesama ahli kebencanaan, namun karena tahu ahli yang diundang salah satunya adalah gurunya dulu ketika kuliah, ya, atau dia tahu dia itu punya jabatan tinggi di bidang kebencanaan, akhirnya ketika memberikan jawaban, dia tidak mau, bisa saja dia tidak mau, dia tinggal bisa menjawab, oh, Mas, tanya aja langsung sama bapak itu, tanya aja sama ibu itu, dia lebih paham dari saya, padahal beliau berdua sama-sama ahli. Namun karena ada senioritas, karena dulu gurunya, kesungkanan, itu akhirnya jawaban-jawabannya menjadi bias atau mereka jadi tidak mau memberikan informasi-informasi sesuai dengan. Oke, kemudian kita bisa berulang pengambilan keputusan tadi karena ini sifatnya konsensus. Ya, walaupun kita sudah bertanya satu kali, kita buat kesimpulannya, jawabannya ternyata si ahli H memberikan saran 5, si ahli B 7, si ahli C 8, ahli E 3. Nah, ketika mereka sudah mengumpul itu, kita buat sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari total 5 ahli, masih bervariasi, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9, ada yang cuma 3.
Oke, kita buat kesimpulan apa rumusannya, apa keputusan secara proses jawaban yang pertama. Setelah itu kita kembalikan ke mereka sampai mereka melihat jawaban-jawaban dari para ahli yang lain dan mereka kemudian menyetujui jawaban-jawaban itu. Nah, kalau mereka sudah setuju, maka berhenti kita di situ untuk menyebutkan bahwa inilah yang akan kita rencanakan. Inilah solusi dari rencana. Itu jika kondisinya adalah kita tidak punya alternatif rencana yang sudah kita susun sebelumnya. Namun jika di dalam perencanaan wilayah kita sudah tentukan alternatif rencananya, maka ketika proses perencanaan ini, ketika proses penjaringan pendapat ini, yang kita setorkan ke para ahli adalah hasil dari kajian kita terkait. Kita punya 10 alternatif, maka 10-10 kita berikan ke para ahli, dan mereka nanti akan menilai, mereka akan memberikan komentar. Nah, setelah dari hasil penilaian dan komentar itu, kita yang kemudian merangkum. Misalnya kita dari 10 kita butuh 3, tapi sebelum masuk ke 3 kita ke 5 dulu misalnya. Dari 10 kita eliminir 5 jadi sisa 5, 5 kita lempar lagi ke para ahli sehingga kita mendapatkan 3 atau mendapatkan 2 atau mendapatkan 1 dari solusi alternatif rencana yang akan kita terapkan di suatu wilayah. Sehingga proses pertanyaan meminta jawaban dari para ahli itu bisa bisa berulang, tidak satu kali jalan. Oke, nah di sini poin yang keempat inilah yang menjadi hal yang penting di dalam DLP method. Jadi kita sebagai perencana tidak boleh yang namanya menghapus, mengganti atau mengubah jawaban dari para ahli. Kita harus memberikan kesimpulan, harus memberikan hasil feedback atau hasil rangkuman jawaban-jawaban dari para ahli sesuai dengan apa yang ditulis mereka. Oke, ya. Kita tidak boleh kemudian mengganti kalimat karena bisa jadi itu berbeda makna. Ya, atau kalau hanya membenarkan SPOK-nya ya boleh saja, tetapi kalau mengganti makna, ganti susunan kata yang tidak sebenarnya bukan yang kemudian mengakibatkan mempengaruhi makna dari jawaban, maka itu tidak bisa kita lakukan. Jadi kita harus kontrol. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya jawaban yang kita simpulkan itu tadi akan kita kembalikan ke para ahli, kemudian nanti para ahli akan mendiskusikan lagi untuk mendapatkan keputusan. Jika kita butuh satu alternatif rencana, maka satu itulah yang akan muncul. Oke, nah ini untuk tadi analisis secara kuantitatifnya bisa berdasarkan berapa banyak jawaban yang sering muncul. Mana ternyata dari 10 turun jadi 5, dari 5 ini ternyata nomor 1 itu mendapatkan poin plus paling banyak. Dari setiap ahli itu nilai positifnya ada lebih dari 10 poin misalkan. Maka nilai positif itu bisa menjadi menjadi cara kita untuk mendapatkan kesimpulan. Oh, ini loh kesepakatannya Pak dari 10 ahli, Bapak 5 nilai poin positif untuk alternatif 1, Bapak 4, Bapak 5, Bapak 4, Bapak 7 dibandingkan dengan negatifnya cuma 2, cuma 1. Maksudnya tidak ada terkait kemungkinan negatif dari suatu rencana, maka itu bisa menjadi dasar kita dalam memilih rencana mana yang akan kita terapkan di suatu wilayah. Oke, tahapannya adalah ya ini identifikasi masalah ya tadi. Kalau di dalam perencanaan, kalau ini dalam penelitian kalian bisa mulai dari identifikasi masalah. Kalian butuh masalah apa untuk misalnya penelitian skripsi, diajukan dengan ahli, kalian pilih beberapa ahli yang sesuai, itu prosesnya. Tapi kalau misalnya kita bicara perencanaan wilayah, maka masalah ini bisa kita ganti dengan alternatif rencana yang sudah kita buat. Kemudian kuesionernya ya putaran pertama, kemudian analisis, penyusunan kuesioner kedua. Jadi untuk mencapai kesepakatan apa yang akan menjadi keputusan bersama dari para ahli terkait pertanyaan yang sudah kita berikan atau alternatif rencana yang sudah kita berikan kepada mereka. Oke, diulang ya. Jadi proses kuesioner pertama, kedua itu bisa ketiga sampai keempat dan seterusnya sampai didapatkan sebuah konsensus, dapat keputusan, baru kita susun sebuah laporan. Oke, termasuk kalau misalnya nanti kalian skripsi, ketika kalian membuat strategi mitigasi bencana longsor di Karanganyar, kalian tanyakan ke 10 ahli atau ditanyakan ke 5 ahli. Nah, dari strategi itu kalian buat kuesionernya apa pertanyaan terbuka. Pak, menurut Bapak apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat, apa yang perlu disediakan oleh pemerintah? Nah, boleh pertanyaan terbuka di kuesioner pertama, tapi setelah kuesioner
pertama selesai, kalian analisis, maka di kuesioner kedua, kalian tidak lagi pertanyaan terbuka, karena kalian mereka sudah memberikan jawaban, dan para ahli yang lain sudah memberikan jawaban. Nah, setelah itu tinggal kalian membuat sebuah kesimpulan, membuat sebuah draft kuesioner pertanyaan tertutup yang dimana mereka nanti akan mengkritisi atau memberikan masukan terkait apa yang sudah mereka jawab di putaran pertama. Terus sampai akhirnya seluruh ahli itu setuju bahwa yang harus dilakukan untuk strategi mitigasi bencana longsor di Karanganyar adalah A, B, C, D, dan E misalkan. Oke. Kelebihan terkait DP method, nah ini tadi ya, mengurangi pengaruh individu yang dominan karena sifatnya anonim, keputusannya lebih objektif, oke, karena para ahli lah yang akan memberikan jawaban yang bisa saja ahli-ahli tersebut tidak termasuk ke dalam yang sudah pasti ya, bukan bisa saja dan sudah pasti tidak masuk dalam tim perencana kita. Kemudian menangani masalah yang kompleks dan belum terstruktur. Karena apa? Karena kita melibatkan ahli yang mereka sudah berada di bidang itu lama, sudah menekuni permasalahan itu lama, sehingga masukan-masukan mereka sudah pastinya berdasarkan hasil riset yang bisa kita yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, dengan sosial karena proses secara anonim, ini kenapa ya? Jadi anonimitas itu untuk tidak hanya menghindari inferioritas dari setiap ahli, kesungkanan dari tiap ahli, tapi juga bisa menghindari tekanan sosial karena bisa saja hasil kesimpulan kita tuh ada beberapa masyarakat yang tidak setuju atau kelompok masyarakat yang setuju, namun mereka tidak bisa mencari tahu siapa ahli yang terlibat di dalam penyusunan perencanaan itu. Oke. Untuk kelemahannya, waktunya lama ya, karena prosesnya kita harus atur waktu dengan para ahli dulu. Kita atur jadwalnya, kemudian itu untuk putaran pertama atur jadwal, dapat kesimpulan dari kita, waktu daya jawabnya juga mungkin butuh waktu lama. Setelah dapat putaran kedua juga sama, akhirnya waktu yang dibutuhkan agak lama. Nah, apalagi kalau ahli yang kita pilih adalah ahli yang super sibuk, sehingga pengatur waktu jadwalnya janjiannya jadi sulit. Oke, responden mengenai ini. Kalau kita sebagai perencana tidak mampu membuat sebuah kesimpulan yang tepat atau ketidakmampuan kita dalam memilih ahli yang sesuai dengan perencanaan kita, maka bisa saja proses putaran untuk mendapatkan kesimpulan tadi itu waktunya panjang, bisa berkali-kali, bisa 4 kali putaran. Ketika itu terjadi, bisa saja para ahli tersebut menjadi bosan, menjadi lelah, jadi malas. Kenapa? Karena tidak selesai-selesai. Itu perlu kita pikirkan juga terkait durasi waktu dan juga ahli. Jadi kita harus memilih ahli yang benar-benar tepat dan ahli yang tidak saling bertentangan satu sama lain. Oke. Kelemahannya yang ketiga adalah prosesnya bergantung pada kualitas ahli yang dipilih dan tingkat respon mereka. Kalau mereka responnya apa adanya, ya maka proses untuk pengambilan keputusan akan jadi lebih lama. Oke, jadi kita harus mencari ahli yang benar-benar ahli dan kita sebagai perencana harus mampu untuk membuat sebuah kesimpulan yang tepat terhadap saran-saran yang mereka sudah berikan. Oke, itu Mas dan Mbak. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Kalau masih ada bingungan atau pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan melalui kolom chat di Sepada. Ya. Untuk itu, mari kita tutup pertemuan pada hari ini. Baca adalah Alfa. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.